kegedean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana ilman lam tana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fatahu ya Alim iftah alaina fatahan qariba ya Fatahu ya Alimu ya Fatahu ya Alimu ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'limu tadzakkura wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Zamun nazar ilal haram, celaan atau kecaman nazar, pandangan ila kepada haram, sesuatu yang diharamkan. Masuk kita ke bab baru tentang itu ya. Maksiat mata berarti. At-tahdhiru, peringatan, wanti-wanti, min daripada fitnah mar'ah, perempuan, ujian perempuan, wan nadhari, dan memandang ilai kepada haknya, kepada mar'ah. Nah ini ruya diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala, pernah bersabda, ma, tidak pernah, tarok, meninggalkan, tu, saya, finnasi, pada manusia, maksudnya umat beliau, aku tak meninggalkan, aku tak pernah meninggalkan pada umatku ba'di, setelahku, fitnatan, suatu fitnah, ujian, adarra, yang lebih mudarat, lebih berbahaya, alal rijali, ala kepada rijali, kaum lelaki, minan nisa, dibandingkan fitnahnya perempuan. Ujian perempuan. Ya. Gitu ya. Sebutin dalam hadis yang lain Rasulullah SAW nyebutin, barang siapa man hafidha syai'an domintu lahul jannah, Rasulullah SAW. Rasul bilang, barang siapa jaga dua, aku jamin dia masuk surga. Maksudnya bukan hanya dua ini hasil, tapi maksudnya banyaknya orang bermasalah dalam dua hal ini ya. Kalau bisa dia jaga dua hal ini ya, Rasulullah bilang Rasulullah bakal jamin dia masuk surga. Apa itu? Nah, dua perkara itu. Pertama, ma baina faih ya. Satu yaitu yang apa yang ada di antara dari kedua bibirnya, itu lisan, ucapan, jaga ucapan. Karena memang banyak orang salah, terjerumus, bermasalah, banyak dosa gara-gara lisan entah dusta, entah berupa ucapan-ucapan yang diharamkan, banyak sekali ya, seperti namimah, seperti fitnah, seperti macam-macam hal ya. Nah, ghibah ya, udah jadi konsumsi tiap hari ini sekarang ya. Hanya ini Rasul bilang wanti-wanti banget saking pentingnya hal ini, Rasulullah sampai bilang, aku jamin masuk surga orang bisa jaga ini. Pertama, apa yang ada di antara dari kedua bibirnya, yaitu
jaga lisan, jaga lidah. Kedua, wa ma baina fahidai, dan apa yang ada di antara dari kedua pahanya, artinya kemaluan, syahwat. Nah, ini yang pertama. Nah, ini dua hal Rasulullah. Maksudnya dua hal ini memang kebanyakan orang terjerumus di situ tuh. Bisa jaga itu, bukan itu doang untuk masuk surga Maksudnya, tapi memang banyaknya orang bermasalah di situ. Gitu. Qil dikatakan inna kaidahun, sesungguhnya kaida tipu daya hunna mereka. Siapa mereka? Ayan nisa, itu kaum perempuan. Maksudnya ujian dari kaum perempuan ini a'dhamu, itu lebih besar min kaidi syaitan, dibandingkan tipu daya setan. Gitu. Kenapa kok dibilang begitu? Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna sesungguhnya kaida tipu daya syaitan, karena adanya tipu daya setan tersebut dha'ifa, amatlah lemah. Sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Allah yang nyatakan. Orang banyak zikir, jaga ibadahnya, insyaallah selamat dari tipu daya setan. Wa qala ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidakunna azim. Inna sesungguhnya kaida tipu daya kunna kalian. Ketika mendengar jawaban dari siapa yang godain Nabi Yusuf ini, siapa? Siti Zulaikha, kan mengakunya bahwa dia yang mau sama Nabi Musa, tapi ngakunya dia perkosa sama Nabi Yusuf, tapi dia ternyata ngakunya dia mau diperkosa sama Nabi Yusuf, kata ya. Hanya diteliti ternyata jawaban orang penelitinya, orang ahlinya bilang kalau bajunya siapa Zulaikha sobek dari belakang, berarti memang Nabi Yusuf berkehendak yang enggak, berarti mau diperlakukan enggak. Tapi ya kalau kudamin kumulin kalau setelah pemeriksaan intinya ternyata ketahuan bahwa Zulaikha lah yang berkeinginan yang enggak sama Nabi Allah Yusuf, gitu ya. Nah, ketika itu para saksi itu nyebutin inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian ini adalah amat besar. Allah abadikan tuh ucapan mereka, artinya Allah akuin gitu ya. Banyak ya, kadang orang bisa nih selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah macam-macam hal, bisa dia zuhud, bisa segala macam, tapi kalah wae mah eleh wae. Bener, Masya Allah, susah, nggak gampang maksudnya. Tapi kalau saya gimana ya, kalau perempuan itu nggak boleh kita, sekalipun demikian kita nggak boleh berperilaku yang enggak sama perempuan. Rasulullah nyebutin sisi lain gitu ya, perempuan tuh punya potensi godaan yang begitu besar ya. Tapi sisi lain Rasul bilang khairukum li ahli, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Gitu ya, Masya Allah ya. Kita nggak bisa jadi imam yang baik, terpedaya sama istri, sama anak perempuan, ada habis deh, banyak deh masalahnya ntar ya, gitu ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, intinya harus banyak ilmu lah. Kalau kita mau selamat dari itu semua ya banyak ilmu, nggak bisa dikit. Zaman nuntut kita untuk makin banyak ilmu, tapi miris orang makin jauh dari majlis-majlis ilmu. Sekarang ilmu tuh makin mendesak, makin harus banyak. Fitnah luar biasa sekarang ya. Kalau dulu mungkin fitnah tuh cuma 100 atau berapa ya, kalau sekarang mungkin berjuta-juta fitnah tuh ya, bisa jadi. Pantas kalau Rasul bilang orang pagi-pagi beriman, ntar bakal datang satu zaman orang pagi beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kamu saking banyaknya fitnah tersebut ya. Lihat sekarang ya, bukan hanya orang awam, orang alim pun kadang sekarang kebingungan ya. Lihat fitnah zaman sekarang luar biasa dahsyat. Nah, tapi mirisnya subhanallah nih, kan artinya kita
perlu banyak ilmu biar selamat pemikiran kita, akidah kita jangan sampai tergerus sama pemikiran di zaman sekarang ini yang luar biasa arusnya tapi sayangnya majelis-majelis ilmu makin dijauhin gitu ya, padahal kita makin butuh sama ilmu begitu Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nazara ila muharramin." Barang siapa yang memandang ila muharramin, pada perkara yang diharamkan. Apa aja? Mala Allah itu syartiyahnya. Jawab syaratnya, mala Allahu aynahu min jamri jahannam yaumal qiyamah. Maka Allah akan penuhi, maka akan memenuhi siapa Allah. Apa yang Allah penuhin? Aina matahu dia. Min jamrin dari bara jahannam, neraka jahannam. Yaumal qiyamah. Ntar matanya bakal dipenuhin sama bara api neraka. Orang yang suka matanya digunakan untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamah. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, asyarru kanar, kejahatan itu, keburukan itu kanar, seperti api, au kal bahri, atau seperti lautan. Kejahatan itu seperti api atau lautan. Emang gimana tuh maksudnya? Ya juru ba'duhu ba'don, tuh dimana dia saling menarik, ya juru saling menarik, ba'duhu sebagiannya, ba'don kepada yang lainnya, ya saling antara satu dan yang lain saling menarik ya api ya kan saling membesar melebar tuh ya ombak ya bergelung gitu ya. Faman lam yatawarra, itu kejahatan tuh seperti itu. Bilang kalau orang udah berbuat jahat satu, otomatis bakal ngerembet kepada kejahatan yang lain. Maka jangan buka pintu kejahatan. Gitu. Kalau kita sudah berbuat buruk satu, itu bakal potensi berburuk kepada yang dua. Ya juru ba'duhu ba'don, saling menarik. Udah sini, ngelebar ke sana, ngelebar ke sini, ngelebar ke sini, terus saja. Terus sifatnya jahat tuh gitu. Faman lam yatawarra, maka barang siapa yang lam yatawarra, tidak mau menjaga, tidak mau menjauhi anin nazari, daripada pandangan. Contoh nih, kasih contoh sama beliau. Maka barang siapa yang nggak mau menjauh daripada pandangan, buruk kan jahat tadi ya pandangannya, efeknya banyak nih ya. Makanya kalau orang buta tuh untung sebenarnya banyak ya, untung banyak. Kenapa? Nggak ada gambarannya ya. Orang bermula tuh dari pandangan kok ya. Terusakin pikirannya, terusak hatinya, macam-macam ya. Dari pandangan ini. Pengen ini, pengen itu, dari mata semua kan ya. Makanya kalau orang dari lahir dilahirkan buta dan tuli ya, dua-duanya nggak fungsi, dia nggak wajib apa-apa. Nah, barang siapa yang memandang masalah, contoh nih sebagai contoh, fala yamliku, ntar akibatnya gimana? La yamliku, dia tidak akan bisa menjaga, yamliku bimana yahfaz, fala yahfaz, maka dia tidak bisa jaga qalbahu, hatinya. Kalau udah lihat mata nggak bisa dijaga, tar hati nggak bisa dijaga, pasti terusaki, ternodai. Wa farjahu, begitu juga farjinya. Makanya kuncinya di situ. Kita mau farji kita nggak jadi penyaksiat, nggak mau hati kita jadi maksiat, mulailah dari hal yang mendasarnya. Matanya jangan dipakai maksiat, gambarannya di situ, inspirasinya, idenya di situ ya. Mulainya di situ kan, media kita tuh mata tuh ya. Makanya jangan lihat yang macam-macam tuh ya. Nah tadi seperti api tadi, kalau udah satu kebakar ngerempet kemana-mana ya. Gitu kayak ombak, datang lagi, bergelung gitu ya. Nah, wa in qala, kalau qala dia berkata, orang yang bilang tadi ya nggak bisa jaga matanya, kelala apa namanya,
kelayapan matanya kemana-mana, nakal, liar matanya kemana-mana. Misalkan dia bilang, innahu sesungguhnya dia, itu yang lihat tadi, yang nggak bisa jaga matanya, nggak bisa jauhin matanya dari hal yang haram. Walam yamlik aina, innahu yamlikuhuma, bahwa dia yamlikuhuma, bisa jaga keduanya. Enggak, saya cuma mata aja yang lihat sana sini, ya. Tapi saya bisa jaga keduanya. Jaga keduanya apa? Maksudnya jaga hati dan jaga kemaluan. Walam yamlik ainahu, namun dia nggak bisa jaga matanya. Yakzib, bohong dia. Bohong kalau orang aku bisanya dia nggak bisa jaga mata ya. Enggak, saya mah mata doang. Hati mah enggak. Hati saya bersih. Wah, masya Allah ya kali. Enggak, Farji saya enggak, saya mah cuman mata aja iseng ini mah. Itu bohong kata Imam Haddad. Sok mau dibantah, bantah aja Imam Haddad tuh ya. Nyawanan. Tuh kata Imam Haddad, kalau orang nggak bisa jaga mata, otomatis yang lain nggak susah dijaga. Nah, faman ajaza anil qalil, maka barang siapa yang ajaza tak mampu anil qalil, dari sesuatu yang sedikit, ya jizu anil kasir, pasti otomatis ia tak akan mampu anil kasir, dari sesuatu yang banyak. La mahalata, itu nggak mungkin, nggak mesti, kudu, mesti gitu. Kalau dia nggak bisa dikit, pasti yang banyak juga nggak bisa. Yang dikit, mata tuh dikit yang dikit dia nggak bisa jaga, apalagi yang macam-macam tuh. Saya jaga hati, saya jaga kemaluan, jaga macam-macam gitu ya. Bohong, yang sepele aja dia nggak bisa jaga, apalagi yang besar tadi ya. Jadi jangan buka potensinya, maksudnya pesannya jangan buka potensinya. Kalau udah juga dibuka potensinya, bisa merayap kemana-mana. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, Allah nyatakan berulang, bukan 1-2 kali dalam ayat katakan pada orang-orang mukmin, yaghudduna min absarihim, agar mereka menundukkan pandangannya. Arti menundukkan bukan hanya menundukkan, kalau misalkan haram dilihat di bawah ya sama aja, artinya memalingkan jangan lihat, maksudnya memalingkan mata kita, pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan gitu ya, intinya itu karena kenapa? Dari situ sumbernya, mulainya dari situ. Kalau kita udah nggak bisa jaga mata, udah dah susah harus bisa harus terbiasa, dibiasain Waman lam yatawarra. Nah, dan barang ini contoh lain lagi. Waman lam yatawarra, dan barang siapa yang tidak waro, tidak mau jaga, nggak mau apik, nggak mau jauhin anid dirhamil wahid, dari dirham wahid, dari satu dirham, maksudnya yang haram. Kalau dia nggak mau jaga dari satu dirham yang diharamkan sama Allah, fala yatawarra'u anil asyrati fa aksaro, maka jangan harap yatawarra'u, dia bisa wara' anil asyrah, dari 10 dirham fa aksaro, atau lebih. Jangan harap ngomong deh kalau satu dirham aja dia nggak bisa wara' gitu. Ada tawaran 1 dirham, taruh misalkan 150.000 gitu 100.000 100.000 pilih si nya, pilih si etanya pokoknya pilih nih suapan ceritanya. 100.000 aja nggak bisa nolak, apalagi kalau 1 juta. Waduh sih paham gak? Yang dikit aja dia nggak bisa tolak, apalagi yang banyak paham gak? Gitu, mata aja nggak bisa dijaga, jangan harap ngomong hati bisa dijaga, jangan harap tadi yang kemaluan bisa dijaga. Kuncinya dari awal deh ngapain juga sih lihat-lihat, kadang-kadang cuma penasaran doang mau, kalau nggak kuat ya zuatin aja, jangan pakai ribet-ribet ya nggak. Kira-kira mau ngambang-ngambang itu ngapain, udah jangan lihat, ngerusak kita doang Belajar diajar mah biasain. Enggak, saya mah nggak lihat-lihat perempuan, di handphonenya banyak. Sama aja ya. Dulu kalau anak dengar dari salah satu muridnya Habib Salim Asy-Syatiri, katanya orang itu bisa ketahuan fasik atau baiknya dari isi handphonenya. Bener juga sih. Fasik nggak fasiknya, kalau isinya masya Allah Quran apa segala macam macam-macam lah, tapi janganlah, lebih baik jangan soalnya dibawa kemana-mana isinya macam baik-baik aja, nggak ada yang macam-macam, berarti orang baik tuh
Itu kan privasi dia, privasinya masih baik, berarti dia orang baik. Privasinya macam-macam ya, ketahuan udah deh. Ya. Orang bisa 24 jam sekarang mah ya. Potensi maksiat bisa kapan aja, di mana aja bisa sekarang ya. Ayo sing apik dina menggunakan handphone. Kalau kira-kira nggak bisa apik, baiknya mendingan nggak usah pakai handphone sih sebenarnya. Gitu, kira-kira nggak bisa apik, susah, memang nggak gampang loh. Gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata Habib Salim ya. Orang itu bisa ketahuan zaman sekarang fasik atau enggak fasiknya dari isi handphonenya. Kata Habib Salim, almarhum Habib Salim Asy-Syatiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tamassa, tidak pernah menyentuh yaduhu, tangan beliau, yadam ra'atin, pada tangannya seorang perempuan. Beliau nggak pernah seorang nabi gitu, nggak pernah nyentuh satu perempuan pun, walau lil bai'ati, walaupun untuk bai'at orang mau masuk Islam sumpah setia kalau dulu kan orang tuh dominan, jadi pakai bai'at tuh buat penegasan gitu, maksudnya orang nggak bisa lepas banget dari Homar, nggak bisa lepas banget. Homar tuh kayak zaman dulu tuh kayak kopi pagi ngopi, siang ngopi, kita gimana sih sama ngopi ya, luar biasa kan ngopi lagi ya Allah, sampai mualnya kita minum kopi. Sini ngopi. Tuh orang Arab zaman dulu tuh ngopi minum Homar tuh kayak gitu. Sehingga Rasul butuh penegasan, agak sedikit ngancem gitu ya. Baiat tadi fungsinya tadi. Masuk Islam pakai baiat ya enggak, sekarang mah baiat ya. Maksudnya ya boleh, bisa-bisa aja sih, boleh-boleh aja ya. Maksudnya. Nah, Rasulullah sekalipun dalam urusan baiat tadi ya, Rasulullah nggak pernah pakai salaman sama perempuan tadi, sentuhan. Mana padahal baiat itu min a'zomil umur, di antara perkara yang paling besar, paling penting gitu. Masalah keislaman, masalah keimanan tadi kan, mau orang masuk Islam tadi dibaiat. Baiat untuk tidak mencuri, baiat untuk tidak berzina, baiat untuk tidak minum khamar, baiat untuk tidak membunuh dan sebagainya, begitu ya. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun urusan baiat, Rasulullah nggak pernah salaman. Biasanya kan baiat salaman, kalau mau laki-laki salaman Rasulullah sambil salaman. Tapi sama perempuan enggak. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a, menolak min zalika. Dari hal tersebut, ada orang mau salaman sama Rasulullah, perempuan gitu enggak mau Rasulullah. Agar apa? Lamnya lam ta'lil liyakuna, agar jadi siapa? Isim yakununya mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Nabi, agar beliau menjadi kudwatan, menjadi suri tauladan li ummatihi, sebagai untuk umatnya ya, biar beliau jadi contoh buat umatnya bahwa beliau nggak pernah salaman sama perempuan Nah, fakaifa, maka bagaimana bisa yusofihur rojulu, bersalaman seorang lelaki, imro'ata ahihi, perempuan dari saudaranya, maksudnya ipar dia gitu ya. Kalau disebut perempuan tuh cewek gue itu siapa? Bukan pacar ya. Kalau di kitab ada sebut ceweknya. Ini kan perempuan saudaranya, maksudnya istrinya Jadi kalau orang ngomong pacar disebut cewek dia nggak boleh itu ya. Dulu pernah ada yang protes sama anak bilang, istri anak bilang hormati perempuan anak gitu, cewek saya gitu ya. Wah, itu mah hormati mah pacar Beb ya. Pacar ya. Kenapa? Nah, ini disebutin bahwa perempuan kita yang sesungguhnya yang halal sama kita ya. Itu istri kita, perempuan kita. Kalau nggak halal mah bukan perempuan kita. Itu mah anak orang bukan perempuan kita. Enak aja ngaku-ngaku cewek gue Nah, gini disebutin tadi, Rasulullah SAW nolak untuk bersalaman sama perempuan nggak pernah beliau bersalaman sama perempuan, sekalipun nggak pernah biar apa? Biar Rasulullah jadi contoh bahwa Rasulullah nggak pernah nyentuh perempuan Nah, maka bagaimana seorang laki-laki menyentuh bersalaman dengan iparnya? Masalah contoh, sumayakulu, kemudian dia berkata, inna qalbi nazifun, sesungguhnya hatiku nazifun, bersih. Hati saya mah bersih.
Maka apakah kalau dia ngomong begitu, maka apakah qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairun nasif? Apakah hati Nabi nggak bersih gitu? Ya hanu itu orangnya. Rasulullah nggak bersih. Rasulullah kalau misalkan bilang bersih, yang bersihnya hati ya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak salaman sama perempuan. Ya. Lalu dia bilang dirinya, oh saya mah salaman, ya nggak ada syahwat saya mah nggak ada apa. Jangan ngomong gitu ya. Iya lagi bersih, lagi apa? Lagi biasa, mungkin biasa. Namanya setan, namanya nafsu datang-datangan gitu ya. Jangan sampai terjadi hal tersebut ya. Nah itu hindarin nih. Ini udah jadi adat sama kita nih. Sama sepupu salaman nggak boleh ya. Sama siapa? Istrinya paman kita. Boleh nggak? Nggak boleh kan, bukan muhrim. Sama siapa tuh? Banyak tuh ya. Yang bukan muhrim. Sama siapa? Adik kelas di sekolah ya. Nggak boleh ya. Siapa lagi itu mah, apalagi jauh-jauh teuing ya. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Maaf, guru sama murid ya. Yang profesi guru nih, maunya kebiasaan harus diingetin nih. Di mana nih. Jangan salaman ya. Tujuan yang hormat itu cukup begini aja. Salam aja cukup ya. Biasain kita nih. Hal yang haram mau gimana juga tetap haram ya. Jangan buka potensi dosa gitu ya. Ya. Dalam satu makna hadis Rasulullah sungguh ya. Ditusuknya kepala seorang sampai tembus ke duburnya itu lebih ringan dibandingkan dia menyalami seorang perempuan katanya, bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya gitu ya. Sekarang udah jadi enteng biasa gitu ya. Awas lah, biasain lah. Mungkin pertama kali kita bakal bilang sombong segala macam. Ya ini sunnah Nabi. Kalau bilang sunnah Nabi yang lebih penting, ini masalah jalan Nabi itu ya itu syariat gitu aja deh ya. Syariat. Hidupin sunnah Nabi. Ini salah. Ya, harus kita biasain, jelasin ini nggak boleh. Mungkin sekali dua kali mereka nggak ngerti. Tapi udah terbiasa, insya Allah paham gitu ya. Harus ini dong, harus apa? Harus loyal sama sunnah Nabi, harus setia gitu ya. Wah ini haram ya haram udah. Saklek we haram gitu ya. Unzur ba'duhu fil Bujairumi. Sebut lihat aja nih, melalui teks ini ada disebutin kitab Bujairumi. Karena Wahab bin Munabbih disebutkan ada sahabat Nabi dulunya seorang pendeta Yahudi masuk Islam namanya Wahab bin Munabbih. Yaqulu, jadi beliau ini banyak cerita-cerita dari Bani Israel. Karena beliau memang ya pendeta, mantan pendeta masuk Islam jadi sahabat Nabi ya, Wahab bin Munabbih ini. Jadi beliau banyak baca dari kitab Injil, kitab Taurat, kitab-kitab terdahulu gitu ya. Kisah-kisah umat terdahulu. Jadi beliau cerita gimana Yaqul, itu di kitab-kitab Maulid banyak tuh cerita-cerita sahabat Nabi Wahab bin Munabbih ini ya. Nah, beliau berkata, kharaja Isa alaihi salam. Satu waktu Nabi Isa pernah keluar dari rumahnya, ngapain? Yastasqi, minta hujan. Ya. Fakharaja, maka beliau keluar fadojiro. Nah, namun beliau merasa cemas, khawatir turun nggak hujan nih, udah lama nih kering nggak turun hujan. Walam yusko, ternyata tidak turun hujan. Subhanallah, di beliau keluar sama umatnya beberapa orang minta hujan, nggak dikasih hujan. Ini nabi nih, Faqal, yang nabi mulia lagi, nabi ulul azmi. Kan dari semua nabi yang paling mulia 20 nabi. Dari 20 nabi yang paling hebat 5 nabi, mimin. Biar gampang ingatnya, mimin singkatan. Mim yang M pertama Muhammad, I-nya Ibrahim, M yang selanjutnya Musa, I-nya Isa, N-nya Nuh, Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Mimin ya. Dalam darajah kemuliaannya itu Muhammad ranking 1, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, N, Nuh, 5 Ini disebut ulul azmi yang paling hebat kesabarannya, yang paling unggul kesabarannya. Nah beliau ini termasuk Nabi ulul azmi ini ya. Subhanallah ya, minta hujan nggak dikasih hujan, ada apa nih? Bukan masalahnya di beliau. Beliaunya orang luar biasa. Man aznaba minkum, maka beliau bertanya, faqal, maka beliau bertanya sama jamaahnya.
sama umatnya. Man aznaba, siapa yang melakukan dosa minkum di antara kalian zanban atas suatu dosa, falyarji, udah pulang aja. Yang ngelakuin dosa nih ikut minta hujan, doa tadarruk minta hujan, udah pulang. Ini yang menghalangi nggak turun hujan, paham nggak? Sama Nabi Isa disuruh pulang. Faraja'an nas, maka pulanglah orang-orang kulluhum semuanya, ila wahidan, kecuali satu orang. Semuanya, nggak ada yang tersisa kecuali satu orang. Semuanya buat dosa. Ya siapa sih yang nggak buat dosa, ya nggak? Jadi butuh tadi untuk diijabahnya doa itu, ya orang harus orang-orang yang soleh intinya tadi ya. Faqala lahu, maka berkatalah lahu pada beliau. Faqala, maka berkata Nabi Isa lahu pada satu orang tadi yang nggak pulang. Ama, tidakkah laka ada pada kamu zanbun satu dosa? Emang kamu nggak melakukan satu dosa? Faqala na'am, maka dia berkata na'am, iya aku ada dosa. Apa tuh? Nazartu, aku pernah melihat marrotan satu kali ilam ro'atin, pada satu perempuan. Aku pernah lihat sekali pada satu perempuan. Falamma, maka tatkala walat, perempuan itu berpaling, udah habis sekali lihat tadi perempuan itu berpaling, biasanya berpisah gitu. Adkhaltu, maka aku masukkan, adkhal memasukkan tuh saya, usbu'i, jari-jari saya, fi aini, ke mata saya, hadhihi ini. Faqala tuh, maka aku congkel tuh mata tuh ya langsung ya. Karena pernah lihat satu kali pada satu. Kalau kita berapa kali nih? Berapa kali kita lihat perempuan ya, masya Allah ya. Sekali-kalinya buat dosa itu pun langsung digituin deh. Dia tobatnya begitu langsung ya. Ngerasa bersalah banget ya. Ya jangan, kalau kita nggak gitu ya, bukan ngajarin gitu. Maksudnya ini luar biasa ya, kesadarannya luar biasa ya. Faqala lahu, maka berkata lahu padanya siapa? Isa alaihi salam, Nabi Isa. Fadullah, udah lihat ini masya Allah, Nabi Isa ngakuin ini orang luar biasa. Fadullah, maka berdoalah kamu pada Allah, lil kaum, untuk kaum kita ini. Fada, maka si orang tadi berdoa, fajallalatis sama, maka turunlah hujan lebat sama dari langit. Liwaktiha, pada waktu itu juga langsung kontan. Wa umtiru, dan langsung turun hujan. Fajalat apa? Maka mendung langit pada waktu itu juga, wa umtiru, lalu turun hujan. Yahrumu, diharamkan khalwatur rajuli, bersepi-sepi ya, menyepi rajuli, seorang laki-laki, bil ajnabiyah, dengan perempuan yang bukan muhrim ya. Itu haram. Menyepi seorang laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim. Fi sayyaratin, dalam contoh di mobil cuman duaan gitu. Kan nggak kelihatan, bisa aja melakukan hal-hal yang enggak gitu ya. Idza kana, jikalau adanya keduanya, fi sohro, di dalam tanah kosong lah ya, di padang pasir, tempat sepi ya. Nggak boleh dia di dalam mobil berduaan tadi ya. Aw kharijal umron, atau di luar batas kota nih. Gitu, maksudnya nggak ketahuan, nggak ada yang kenal, nggak ada yang siapa gitu ya. Wa yajuzu, namun boleh, idza kana, jikalau keduanya ada, dahilal umron, di dalam perkampungan gitu ya. Maksudnya tempat ramai gitu, tempat ramai masih boleh, tapi dengan syarat-syaratnya tentu ya, dengan syarat-syarat. Aw mahazamanu, syarat-syaratnya disebutin dalam kitab fikih. Di antaranya bisa selamat dari fitnah, memang ada kepentingan, ada keperluan dan sebagainya. Qalu, disebutkan inna wahid, bahwa ada satu orang ijtama'a bimra'atin, dia kumpul sama satu perempuan. Ngapain? Wa maksuduhu, adapun maksud si orang tadi, bagoha, menginginkan, bago itu yurid, menginginkan si perempuan tadi, fi nafsiha, pada diri si perempuan tadi, artinya pengen zina. Jadi dia kumpul sama satu perempuan, tujuannya ngapain? Pengen zina.
Wa qala laha, maka dia berkata laha pada si perempuan tadi, al-an, sekarang ma'ad. Ma'ad itu dalam itu bahasa Hadrami, di catatan kaki disebutin lughah Hadramiyah. Ai artinya ma'ahadun, ma'ad ma'ahadun gitu ya. Ma'ad ahadun. Maknanya itu ya, manafiyah. Tidak ada ahadun seorang pun yashufuna yanzuruna, artinya melihat kita ilal kawakib, kecuali bintang-bintang. Nggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang sekarang. Kita cuma berduaan nih, nggak ada yang lihat kecuali bintang-bintang. Romantis banget ceritanya. Nggak ada yang lihat gitu ya. Faqalat lahu, maka berkata si perempuan tadi lahu pada si lelaki, wa aina, lalu di mana? Mukaukib, pencipta kawakib, pencipta bintang. Lalu kemana pencipta bintang? Memang nggak ada siapa-siapa, cuman bintang. Lalu kemana pencipta bintang-bintang? Maksudnya Allah. Ai al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya al-haq itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanat, maka jadilah itu, jadilah kisah tersebut sababah hidayati, menjadi sebab hidayah si lelaki tersebut. Akhirnya dia sadar, taubat karena kejadian tersebut. Fi qissati Bal'am bin Ba'ura, ada satu kisah seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura wa Barsiso, dan Barsiso. Ada dua orang nih, satu namanya Bal'am bin Ba'ura, yang satu namanya Barsiso. Al-abid, seorang ahli ibadah, ibrotun. Jadi dalam kisahnya Bal'am bin Ba'ura, juga kisahnya Barsiso itu yang ahli ibadah itu, ibrotun li ulil albab, menjadi pelajaran bagi semua orang yang berakal. Itu ahli ibadah luar biasa. Bal'am bin Ba'ura itu ibadahnya 300 tahun. Barsiso itu jadi gurunya para ulama di zamannya. Bal'am bin Ba'ura doanya mustajab. Barsiso kalau megang orang gila langsung sembuh. Nggak usah pakai diobat-obatin, dipegang, pegang orang gila sembuh. Dipegang sembuh. Saking luar biasanya, artinya seperti karomah gitu ya. Bal'am bin Ba'ura punya Ismullahil Azam, mujabud doa. Orang yang kalau doa diijabah doanya, luar biasa. Sampai Nabi Musa itu pernah kena doanya Bal'am bin Ba'ura ini. Ketika Nabi Musa sama umatnya mau menyerang Jababirah, kaum yang lalim, yang zolim gitu ya. Itu kan Bal'am bin Ba'ura ini berdoa. Dia punya Ismullahil Azam, satu doa yang bila mengucapkan dengan Ismullahil Azam itu pasti langsung diijabah langsung gitu ya. Itu karena doanya Bal'am bin Ba'ura, Nabi Musa berserta umatnya 40 tahun di padang pasir nyasar, nggak ketemu jalan. Sampai banyak yang sampai disebutin Bani Israel hampir punah gara-gara kejadian itu, dari doanya Bal'am bin Ba'ura. Pokoknya orang ini orang luar biasa, ahli ibadah gitu ya. Jadi ada kisahnya panjang tuh ya, Bal'am bin Ba'ura. Kisahnya banyak versi. Nah kalau Barsiso juga sama Bal'am bin Ba'ura, Barsiso itu punya sampai muridnya 60.000 atau 6.000 gitu muridnya, banyak banget ya. Murid-muridnya aja udah bisa terbang katanya. Orang hebat di zamannya. Fal awalu, maka yang pertama yaitu Bal'am bin Ba'ura abadullah arba'ami'ah am. Dia beribadah Bal'am bin Ba'ura ini 400 tahun ya. Kita ibadah udah berapa tahun? Mana berapa itu juga banyak absennya ya. Ini ibadah 400 tahun, masya Allah ya. Summa kemudian makarallahu bihi, Allah makar, Allah pedaya dia ya. Fahawwala, sehingga dia memalingkan wajahnya ila ibadati syamsi, pada penyembahan matahari. Pada ujungnya tuh setelah ibadah 400 tahun, ujungnya suul khotimah dia menyembah matahari, Bal'am bin Ba'ura. Singkat cerita gitu deh ya. Panjang ceritanya dan kisahnya banyak versi-versinya. Dan yang dia ini kualat sama Nabi Musa. Nabi Musa, ya Allah, sebagaimana engkau kabulkan doanya Bal'am bin Ba'ura, maka kali ini dengar juga doa aku.
Minta apa? Ismullahil Azam, doa yang doa yang mustajab dari Balamin Ba'ur, biar dicabut ya Allah. Kedua, biar dia mati dalam keadaan tidak iman. Nabi Musa marah sama Balamin Ba'ur tadi gara-gara dia, bahkan disebutin Nabi Musa wafatnya di itu kalau nggak salah, di waktu tersesat itu. Nah, wasani, lalu yang ketiga, nah doa ini doanya Nabi Musa, kualat sama Nabi Musa. Wasani, lalu yang kedua, abadallah mi'ata amin, ini bersisoh beribadah 100 tahun. Fa'arsala, maka diutuslah ilaihi padanya maliku zamanihi, raja pada zamannya. Maka mengutus pada Bal'am bin Ba'ur. Siapa yang ngutus? Maliku zamanihi, raja pada zamannya. Ngutus apa? Ngirim apa? Ibnatahu, putrinya. Kenapa putrinya ini memang gila? Kan Barsiso ini terkenal dengan dia ahli kejiwaan gitu dah, gampangnya ya. Kalau dia ngobatin orang gila, sembuh normal lagi gitu ya. Sekarang siapa yang bisa nyembuhin orang gila, kan susah banget ya. Nah, dia bisa nyembuhin. Kebetulan anak raja, putrinya raja ini gila, dikirim biar diobatin sama Barsiso. Lihat uwalah, biar didoain sama anak perempuannya tadi. Faqala iblis, maka sudah dititip bawa sama ini singkat ceritanya nih ya. Faqala iblis, maka berkata iblis, utrukha indaka lailah, udah tinggalin aja perempuan ini di sisi kamu lailah, 1 malam ya. Ntar diperiksa dulu, mungkin ada keperluan, ada kepentingan, diperiksa ini keluhannya apa, masalahnya apa, ini pasiennya gimana nih ya. Iblis bisikin gitu, ya sudah tinggalin aja. Akhirnya apa, para pengantar dari kerajaan ninggalin si perempuan tersebut. Falamma ja'al lail, maka tatkala datang malam hari, waswasa, ngebisikin iblis lahu padanya, hatta hingga zina, dia zina biha, dengan perempuan tersebut, anak si putri raja tadi ya. Jadi bisikan ini singkat cerita ya, iblis bisikinnya gini, itu perempuan cakep juga ya, dah dia di apa, dizinain juga, dia kan gila, nggak mungkin dia bisa cerita, orang gila kok. Ntar kalau udah beres tinggal kamu sembuhin. Dibisikin sama iblis kayak gitu, orang berduaan ya, namanya lagi sepi-sepi gitu, bahaya ya nggak. Akhirnya kemakan sama bisikan iblis tadi. Zina dia sama putri raja. Nggak beres, iblisnya sebejat-bejatnya ini ya. Nggak beres, nggak puas dengan itu. Ini ahli ibadah 100 tahun kena terjerumus sama dosa zina. Iblis puas, belum puas. Iblis itu puas kalau meninggal meninggal nggak bawa iman, baru puas dia. Kalau begitu dosa-dosa belum puas, terus saja bakal dihabisin ya. Faqala, maka iblis bilang, uktulha, bunuh dia. Nah, ini singkat ceritanya nih ya. Iblis bilang, wah, setelah buat dosa zina tadi, dia bisikin, aduh Barsiso, kamu nih keterlaluan ya. Kamu ini seorang tokoh, kok bisa-bisanya zinahin, katanya. Dalam hati, jadi kecamuk nih, bisikan dalam hatinya. Kalau kamu ketahuan begini, wah, habis reputasi kamu nih ya. Lalu gimana dong? Pokoknya jadi kecamuk di dalam hatinya. Kalau gitu gimana? Ya sudah, mungkin baiknya bunuh aja nih perempuan. Habis itu kamu tinggal tobat. Bilang aja ntar kalau datang pengawal raja, mau jemput anaknya, dia udah sembuh, dia udah pergi sendiri. Gitu, udah pergi, udah pulang sendiri, katanya pengen pulang, maksa pengen pulang. Itu bisikan iblis kayak itu. Termakan nih. Banding reputasi rusak, dia istilahnya muridnya udah banyak begitu ya. Lebih baik buat dosa sekali, ntar tinggal tobat. Habis zina bunuh deh. Tadi ya, jangan nyepelein dosa, karena dosa itu bisa merembet kemana-mana ntar masalahnya. Udah zina ngebunuh, dosa besar semua tuh ya. Akhirnya gimana? Belum beres. Iblis belum puas juga, udah ngancurin itu ya. Wa ila fadohat kabainas. Kata iblis tadi, uktulha, bunuh dia. Wa ila, kalau tidak, fadohat kabainanas. Perempuan ini, putri raja ini akan merusak reputasi kamu bainanas, di antara orang-orang. Fakotalah, maka dibunuh si putri raja tadi. Fa'ahbara iblis, maka ngabarin iblis al-malik,
kepada raja bizalik, akan kejadian tersebut. Udah beres tuh ya. Rencana pertama ya, udah dapat iblis, udah dikantongin. Belum beres tapi ya. Jadi kan udah zina, udah dibunuh. Akhirnya iblis menjelma jadi manusia, datang ke kerajaan, ke istana. Ya. Dalam bentuk orang yang soleh. Ya. Masuk ke raja, bilang katanya mau ketemu raja. Datang akhirnya ketemu sama raja. Dia bilang lah, wah itu Barsiso kurang ajar. Barsiso, wahai raja, Barsiso sudah memperlakukan putrimu dengan tidak senonoh. Dia zinahin putrimu, ya. Yang nggak ngerti apa-apa, yang polos begitu, ya. Dia zinahin. Habis dia zinahin, dibunuh raja, tuan raja katanya. Marah kan raja ini, ya. Bener kan dia orang? Kamu jangan main-main ya. Kalau kamu benar, ya kalau kamu berbohong, kamu akan aku tebas kepala kamu katanya. Ya, silakan aja. Kamu cek aja. Kuburnya ada di sini, di sini, di sini kata si dia. Buktikan omongan saya. Dia tahu kok si iblis tadi, ya paham nggak? Akhirnya pergi raja sama itunya ya. Udah, ternyata dicek ternyata benar apa yang disebutin nama iblis. Marah raja. Diambil. Nah, langsungnya gimana apa? Fa'amara bisolabihi, maka raja memerintahkan bisolabihi untuk disalib si Barsisoh tadi. Faja'a iblis, maka datang iblis. Iblis beberes. Ini mau puncak-puncaknya nih ya. Udah disalib kan gini ya, dipaku gitu, dijemur gitu ya. Faqala man fa'ala bika, man fa'ala hadza bika. Iblis datang udah menjelma. Kalau tadi bisikan-bisikan aja, kalau sekarang menjelma iblis ya. Man fa'ala hadza bika. Hei Barsisoh, man siapa fa'ala yang melakukan hadza ini bika pada kamu? Siapa yang melakukan ini pada kamu? Maka faqala, maka berkata Barsisoh, anta, kamu nih, gara-gara kamu nih saya jadi begini nih ya. Qal, maka iblis bilang lagi, faman yukhallisuka. Lalu siapa yang bisa selamatin kamu, yang bisa bebasin kamu? Iya, memang saya lakukan ini. Tapi siapa yang bisa bebasin kamu dari ini ya? Qal, maka Barsisoh bilang, ya siapa lagi? Anta, kamu deh paling ya. Qal, kalau begitu kata iblis, fasjudli. Ya sudah, kamu sujud li padaku sajadatan, 1 kali sujud aja. Kamu sujud sama saya 1 kali sujud aja. Iblis minta disujudin nih. Ini singkat ceritanya ini ya. Asalnya sih dia nggak gitu, gimana kalau cara saya biar ngebebasin ya, kamu sujud sama saya ya. Kalau kamu sujud sama saya, ntar kamu saya bebasin, kamu bisa tobat sama Allah udah gitu ya. Namanya juga ya. Gitu ya. Fasajadalahu, maka Barsisoh ya, nggak bisa sujud ya. Nggak bisa sujud kan orang disalib. Gimana saya nggak sujud? Saya kan kondisinya gini, ya sudah pakai isyarah. Mata kamu aja tundukin. Sebagai isyarah kamu sujud sama saya, katanya. Kata iblis tadi. Fasajadalahu, maka sujudlah si Barsisoh lahu pada iblis bil isyarah, dengan isyarah. Famata, lalu mati dia kafiran, dalam keadaan kafir. Wal iyadzubillahi min zalik. Allah lindungan kita dari itu semua ya. Nauzubillah ya. Nah itu, ini sama perempuan. Ada lagi ntar yang lebih aneh ya. Sekarang makin banyak nih ya. Namanya Amrod. Tahu nggak Amrod? Antar rahasia minggu depan ya. Nggak boleh lihat Amrod, lebih parah dibandingkan lihat cewek. Kalau lihat cewek ya bahaya, fitnahnya tadi disebutin luar biasa. Kalau lihat Amrod lebih parah lagi ya. Kalau Imam Nawawi bilang ini lebih besar lagi dosanya dibandingkan lihat cewek ya. Wallahu alam. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha